Maksudnya saya akan coba melihat dari sisi anak muda seperti apa sih gitu Kak. Jadi gini nih, kan di sini tema kita pengikut yang setia. Kalau kita tahu di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mau turun ke dalam dunia mengaruniakan dirinya sendiri agar agar setiap kita beroleh keselamatan yang kekal daripada Tuhan. Benar ya? Nah, di situ dikatakan bahwa kasih Allah karena begitu besar kasihnya Tuhan. Nah, di situ dia mau mengorbankan, Tuhan mau mengorbankan dirinya sendiri agar agar kita terima kehidupan yang kekal. Itu merupakan satu keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam hidup kita gitu. Ya. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan di sini yang saya pelajari yaitu Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yaitu free. Tapi nggak sembarangan free, karena Yohanes 3:16 ada sambungan lagi di ayat 36 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada anak dia akan diselamatkan, dan juga barang siapa tidak percaya kepada anak dia akan mendapat hukuman dari Allah itu. Ayat 36. Jadi di sini ketika kita mau percaya yaitu jangan pernah kita tinggalkan keselamatan yang Tuhan beri. Karena apa? Yang pertama itu keselamatan yang Yesus beri itu cuma-cuma. Yang kedua, keselamatan hanya diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang kan, mohon maaf ya, kadang-kadang orang itu cuma mau meninggalkan Tuhan itu cuma karena cinta ya kan Kak? Bener ya tapi ya? Banyak orang mau banyak orang mau meninggalkan Tuhan, cuma mau meninggalkan imannya kepada Yesus cuma karena ya kalau hari-hari ini orang itu cuma karena harta, jabatan, ketenaran, apalagi tuh kayak popularitas sehingga dia meninggalkan Tuhan. Yang paling lucu ini anak-anak muda rela meninggalkan Tuhan cuma karena cinta gitu. Aduh. Padahal di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan bahwa terang dan gelap tidak dapat bersatu. Makanya kayak gini Kak, mungkin karena dia pengen sama gelap dia jadi gelap, jadi tinggalkan Tuhan biar dia gelap, jadi gelap sama gelap bersatu kali. Sama. Iya makanya kemarin saya bahas juga tuh di mana tema real love itu kemarin saya pengen bahas tentang cinta Tuhan, tapi pada mengira live Instagramnya itu tentang hubungan pasangan. Tapi ada yang nanya gini, gimana sih Kak caranya mendapat pasangan dari Tuhan? Ya saya jawabkan di live Instagram kemarin. Ketika kita mau dapat anak Tuhan, di sini kuncinya bukan gimana kita caranya dapat anak Tuhan, tapi kuncinya sudahkah kita menjadi anak Tuhan apa belum? Karena Tuhan tidak akan memberikan anaknya disakiti dan dipermainkan oleh orang yang salah gitu. Oke. Kunci jadi anak Tuhan. Gimana Kak? Jadi kunci jadi anak Tuhan. Jadi kunci untuk mendapatkan anak Tuhan itu bukan gimana sih kita cari anak Tuhan, enggak di situ dulu. Tapi gimana kita menjadi anak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anaknya dipermainkan gitu. Menarik nih. Jadi Kakak bilang tadi kuncinya untuk mendapatkan anak Tuhan sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana kita menjadi anak Tuhan dulu supaya bisa dapat anak Tuhan. Iya, benar. Oke. Nah, pertanyaan begitu sebagai anak muda nih, menurut pandangannya Kak Tomo, gimana sih kuncinya supaya setiap kita itu jadi anak Tuhan dulu nih sebelum saya dapatkan anak Tuhan? Nah, di sini kalau kita pelajari lebih lanjut, gimana sih kita menjadi anak Tuhan? Kita harus punya pengenalan yang lebih dekat dengan Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Caranya apa? Ingat baik bahwa pengenalan akan Tuhan timbul dari setiap kebenaran firman Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa di Mazmur 119 ayat 105, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh karena itu dalam setiap kehidupan kita harus senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan gitu. Jadi ketika kita mau merenungkan itu, kita akan mampu mengenali Tuhan lebih dalam lagi gitu. Ya mantap, menarik nih jawabannya. Nih Kak, di dalam pengenalan kita akan jadi pengikut Tuhan yang setia nih. Sebenarnya kan sebagai anak muda nih Kakak, sebagai orang yang menurut saya di zaman saya dulu itu seringkali saya malah dibully dalam arti gini, ketika ada orang lain having fun gitu kan, saya harus memilih untuk beribadah, atau mungkin jenis-jenis having fun-nya yang berbeda. Saya harus memilih sesuatu yang tentu tidak mencelakakan saya, tidak merusak lingkungan seperti itu, atau pilihan-pilihan untuk having fun. Jadi sebenarnya anak muda ini having fun itu bisa kayak nonton bioskop, XXY itu nggak ada masalah.
Main game juga ada. Betul. Ketika ada batasan-batasannya, aku pikir oke, gitu. Tapi ada beberapa anak muda yang pilihan having fun-nya itu menjurus ke kayak narkoba, free sex, nonton tayangan-tayangan porno. Nah begitu. Nah ketika bagaimana kita menghadapi bulian sebagai anak muda, bullying oleh teman-teman kita dengan resiko-resiko yang ada ya. Kakak sebagai anak muda, gimana cara kakak untuk menghadapi itu, Kak? Menghadapi kayak gitu ya. Oke. Jadi ketika mungkin banyak kali ya yang kayak gitu ya kalau ini. Jadi ketika orang lain misalnya kita membuli kita atau mungkin ada orang yang lain iri, ketahuilah ketika orang lain iri karena apa? Karena dia tidak mampu melakukan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, karena ini gini, secara logikanya yang di bawah nggak mungkin bisa merendahkan yang di atas. Benar ya? Oke. Jadi ketika kita di atas, pasti ada beberapa cara nih orang-orang yang di bawah kita mungkin levelnya untuk merendahkan. Karena apa? Karena status kita, level kita ketinggian. Jadi ketika kita mungkin hari ini terima, mungkin ada orang yang ngebully ataupun orang yang iri sama kita, mungkin biarin aja. Karena apa? Percaya hidup kita, standar orang Kristen bukan ditentukan oleh apa kata dunia, tapi standar hidup sebagai orang Kristen ditentukan oleh perkataan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Oke, berarti kalau boleh dengan kata lain, perbaiki konsep dulu ya Kak ya. Jadi dengan konsep yang benar, dengan konsep yang lurus, konsep yang sesuai dengan Alkitab, maka sebenarnya apapun yang datang itu kita mampu menghadapi Kak ya. Iya benar. Iya banget ya. Nah tapi kan ada beberapa teman-teman nih gini yang istilah gini loh Kak, dia tidak punya teman, dia merasa tidak diterima di tempat yang lain, tapi di lingkungan ini dia bisa diterima. Terus saya pernah menghadapi di masa saya di SMA gitu kan, beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi gitu kan, ketika saya menghadapi itu, akhirnya saya jatuh ke dalam rokok gitu kan Kak, yang saya nggak suka rokok, tiba-tiba sampai saya taraf penang itu ya, tapi nggak lama sih Kak. Sehari saya 20 bungkus. Tapi nggak lama itu, gara-gara kayak tanding itu sama teman. Bayangin, aku kalau bayangin sekarang kok bisa mampu ya gitu. Maksudnya kok untung saya nggak mati gitu. Memang sih waktu itu nggak lama sih, merokoknya cuma 1 tahun, tapi 20 bungkus itu saya cuma berapa kali doang sih, 2-3 kali doang. Tapi sampai di Hai Daniel Jimmy, Pastor Jimmy, Happy Sunday, ini dari Malaysia nih. Nah, jauh. Gini Kak, jadi ketika saya melihat anak muda ini kan sebenarnya dia merasa diterima oleh lingkungan ini. Iya. Nah, ketika dia tidak diterima, ketika dia Nah, ketika dia ikut melakukan apa yang kelompoknya mau, dia ikutan nih. Nah, kalau saya nggak ikutan, contohnya kayak ngerokok kapan hari beberapa puluh tahun yang lalu, merokok gitu kan, saya merokok, kalau saya nggak ngerokok, saya nggak diterima. Akhirnya saya ngerokok gitu, jatuh dalam pergaulan yang salah nih. Cara Kak Thomas sendiri untuk menghadapi itu Kak, karena kan banyak anak muda ini yang ketika dia tidak punya orang yang menerima dia bisa jadi lonely Kak, sendirian gitu. Bagaimana sih Kak tips dari Kak Thomas gitu kan untuk menghadapi teman-teman yang menolak kita, kalau kita kan tolak dia, kalau kita kan tolak permintaannya mereka gitu. Jadi gini, ya emang nggak bisa dipungkiri bahwa ketika masa-masa muda, masa-masa anak muda seperti sekarang, banyak orang yang mungkin dalam pergaulannya mencari jati diri, benar ya Kak ya? Ya. Mencari jati dirinya, mungkin dalam posisi sedang labil, mungkin dia ingin kemana ke depannya ya kan, seperti yang tadi malam live ya. Jadi benar. Ketika hari-hari ini mungkin kita itu butuh penerimaan. Karena apa ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang butuh yang namanya status, butuh namanya penerimaan dari lingkungan sekitar. Nah tapi kita harus tahu juga nih cara memfilter teman. Mungkin lebih baik kalau menurut saya temannya nggak banyak-banyak banget, tapi berkualitas, daripada kita terjerumus ke dalam suatu lingkungan yang tidak sehat. Mungkin ketika karena apa, kita juga katakan pergaulan yang buruk tak kebiasaan yang baik. Karena itu ketika ini kita nyaman di satu zona itu, kita nyaman di satu lingkungan yaitu dengan orang-orang seperti itu, tapi
cobalah kita keluar dari zona nyaman itu, kita ubah. Mungkin hari-hari ini kita dulunya suka mungkin ngerokok, atau mungkin kita suka hal-hal yang mungkin sampai narkoba, coba berubah gitu loh. Memang susah, tapi pasti bisa. Karena apa? Ketika kita andalkan kekuatan mungkin nggak bisa, tapi berserah sama Tuhan, minta doa sama Tuhan agar apa? Agar Tuhan yang ubahkan hidup kita. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri itu kita nggak akan mampu merubah itu semua gitu. Oke. Menarik nih Kak. Berarti kalau bisa saya simpulkan nih, caranya adalah salah satunya adalah dengan memfilter teman ya Kak ya. Iya benar. Kalau kita ngomong tentang memfilter teman, berarti kita harus berani untuk kehilangan teman berarti Kak ya. Bukan kehilangan teman juga sih. Maksudnya kayak gini nih. Kalau seandainya teman itu mungkin tidak terlalu baik, ya boleh kenal, boleh dekat, boleh sebagai teman, tapi jangan sampai apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan kita ikuti gitu loh. Oke. Berarti kalau gitu memilih teman itu menurut Kak Thomas nih kualitas bukan soal kuantitas, benar Kak ya? Benar. Ya, jadi ketika kualitasmu oke, ya nggak peduli kuantitas, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Benar banget nih. Nah kemudian tadi dari poin berikutnya tadi yang Kak Thomas ini sampaikan adalah andalkan Tuhan. Kalau kamu andalkan dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak akan mampu untuk bagaimana memfilter teman gitu kan. Karena memang jujur ya, sebagai anak muda kita sering banget bisa disebut kita ini takut kehilangan teman. Benar. Takut nggak punya teman. Nah, menurut Kak Thomas, jangan takut kehilangan teman. Bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Kalaupun kamu harus nggak terlalu dekat dengan banyak orang, nggak ada masalah. Dekat aja lah dengan orang-orang yang pas dan bisa membangun hubunganmu dengan Tuhan. Keren banget nih Kak. Nih, kemudian ini Kak, untuk membuka ini Kak. Nah, ada banyak anak-anak muda itu kan meninggalkan Tuhan itu sebenarnya ada banyak alasan Kak. Ada yang tadi seperti yang Thomas katakan di awal karena popularitas, kemudian karena pasangan hidup, ya jodoh ya kan gitu. Salah satu yang paling banyak kita temukan di lapangan adalah karena jodoh. Ada yang karena popularitas, ada karena jabatan seperti itu. Oke. Nah pertanyaannya gini Kak, apakah kalau saya melihat nih sebenarnya pengaruh yang paling besar dari semua orang yang meninggalkan Tuhan itu adalah ini tadi akibatnya Kak. Jadi akibatnya dia akhirnya meninggalkan Tuhan karena penyebab sendirinya itu kalau saya melihat Kak itu adalah hilangnya hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kan hilangnya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau Kak Thomas sendiri melihat hubungan dengan Tuhan itu seperti apa sih? Nah gini, jadi emang bener sih ketika kita mungkin jarang mungkin bangun hubungan dengan Tuhan, punya waktu-waktu jam-jam tertentu dengan Tuhan, itu bisa membuat kita ya menjauh dari Tuhan dan hingga bisa terhasut seperti ya ketika ada yang menggiurkan mungkin yang jabatan itu tadi dan sebagainya, bisa saja kita meninggalkan Tuhan. Tapi oleh karena itu ya benar kata kakak, yaitu harus bangun hubungan dengan Tuhan. Caranya gimana? Caranya melalui pengenalan yang benar akan Tuhan, yaitu melalui yang paling sederhana aja doa gitu ya kan. Setiap bangun pagi doa gitu, usahain saat teduh, bikin jam-jam tertentu, baca Alkitab gitu. Kita cuma Kristen, sekedar Kristen, tapi juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kalau saya lihat dari penjelasan kakak, berarti pengenalan kita akan Tuhan itu berpengaruh besar dengan saat teduh ya Pak ya. Oke. Nah kita ngomong-ngomong tentang saat teduh nih. Nah saya mau sharing, bukan sharing sih, curhat sih soal saat teduh. Nah saya pernah mengalami di mana masa-masa saya kehilangan masa-masa saat teduh. Dan itu benar-benar membuat saya memang jujur kalau bisa dibilang itu seperti kehilangan akan hubungan dengan Tuhan. Kalau kakak sendiri melihat saat teduh itu seperti apa Kak? Boleh sharing nggak Kak sih tentang hubungan kakak dengan Tuhan seperti apa? Ya saat teduh itu ya yang pertama ya pasti ya harus ya kan. Karena kita ketika mau menjalani hari ini
kalau kita dengan kekuatan kita sendiri kita nggak akan mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat baik, saat teduh itu yang bukan hanya di pagi hari, bisa juga di malam, bisa kapan saja. Karena apa? Ketika kita saat teduh bukan hanya soal kita meminta, tapi bagaimana cara kita give thanks kepada Tuhan, bersyukur. Ya itu juga kita menaikkan doa kita, menyembah. Karena ingat baik bahwa Tuhan itu butuh penyembah-penyembah gitu. Dan juga kita tuh harus tetap bersyukur. Ketika kita saat teduh mungkin bersyukur untuk hari yang telah Tuhan berikan, sehingga kita boleh melewati hari ini dengan baik. Begitu. Keren banget nih. Boleh sharing nggak Kak, saat teduh Kakak seperti apa? Kakak diambil di hari apa? Berapa lama seperti itu Kak? Dan apa sih yang biasanya Kakak lakukan setelah apa? Sebelum saat teduh, ketika saat teduh, dan setelah saat teduh? Karena kalau saya melihat dari obrolan kita dari tadi ini Kak, pengikut Tuhan yang setia itu berhubungan erat dengan saat teduh, dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi nggak mungkin ada orang yang ujuk-ujuk bisa meninggalkan Tuhan kalau dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah menurut Kak Thomas tadi, salah satu cara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan adalah ketika kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Nah ini yang sebenarnya anak-anak muda perlu belajar bahwa sebenarnya kita harus punya waktu yang spesial dengan Tuhan. Nah kalau Kak Thomas sendiri boleh nggak Kak sharing tentang hari-hari Kakak bersama dengan Tuhan, kemudian apa yang Kakak lakukan ketika saat teduh seperti itu Kak? Itu lebih sharing sih Kak, jadi bukan berdebat, sharing gitu Kak. Mungkin kalau saat teduh itu sebenarnya tergantung kita gitu loh. Mungkin lebih baik sih ya di pagi hari atau enggak malam gitu, sebelum tidur gitu. Karena apa? Ya biasa gitu sih. Nah ketika cara kita saat teduh itu mungkin tergantung kita masing-masing sih. Mungkin ya harusnya yang lebih baik nih ya nyanyi gitu loh, naikkan pujian syukur, baru melakukan perenungan, bukan baca Alkitab ya, merenungkan. Karena kalau untuk apa kita cuma baca Alkitab tapi nggak melakukan perenungan firman Tuhan itu sendiri? Karena di Alkitab juga nggak pernah ditulis kita disuruh untuk baca Alkitab. Belum pernah saya temuin itu. Yang saya temuin adalah renungkanlah Taurat itu siang dan malam, bukan cuma dibaca. Jadi kita melakukan perenungan, kita melakukan juga. Maksudnya setelah selesai dibaca, jangan cuma dibaca doang, tapi selesai dibaca direnungkan ya. Oke. Jadi supaya teman-teman ini jangan salah nangkep. Jadi jangan nanti teman-teman nangkepnya jangan dibaca, direnungkan loh. Oh iya. Maksudnya kalau dibaca direnungkan. Nggak dibaca direnungkan. Jangan selesai dibaca tutup ya Kak ya. Tangan. Habis baca tutup. Gak bagus. Kak Thomas, boleh sharing nggak Kak Thomas tentang ininya Kakak, tentang saat teduhnya Kakak seperti apa Kak? Ini mungkin ya, itu kan teman-teman remaja ini mending mungkin lebih memilih cara praktisnya gitu loh Kak. Praktisnya ya itu udah paling praktis sebenarnya. Tinggal pujian, penyembahan, renungan singkat, doa, itu udah paling singkat, udah paling praktis. Kalau durasi di Kak Thomas sendiri menurut Kak Thomas untuk pribadi ya, untuk pribadi tentu ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya. Nah, untuk Kak Thomas sendiri kalau durasi itu berapa lama biasanya untuk Kak Thomas nyaman? Tergantung keadaan juga. Yang pertama itu ya gimana, keadaan seperti apa Kak? Yang menentukan keadaan seperti apa? Misalnya kalau seandainya ya kita mungkin tahu gitu ya, kita mungkin telat bangun gitu ya, kita juga kan pasti lakukan ada kerjaan lain dong pastinya ya kan, apalagi kalau ketika anak-anak muda yang masih kuliah atau sekolah atau pelajar gitu. Ya pasti misalnya mungkin malamnya mungkin mereka capek belajar ya kan, sampai malam ngerjain tugas ya. Nah malamnya juga kan tidur gitu, mungkin kadang-kadang kesiangan. Nah kita juga harus punya tahu atur waktu juga, jangan saat teduhnya kelamaan juga kan, telat nanti sekolahnya bisa. Nah jadi kita harus atur waktu juga gitu loh. Semisal kayak gini, ketika kita mungkin telat bangun, ya nggak apa-apa lah, nyanyinya juga yang cepat aja gitu loh. Intinya gini, durasi itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Yang pengaruh itu adalah hati kita dalam menyembah. Untuk apa kita lama-lama tapi itu nggak dapat rasanya. Oke. Karena apa? Karena ketika kita nggak apa-apa lah mungkin saat ini kita belum terbiasa untuk memuji Tuhan atau menyembah Tuhan, mungkin sampai berjam-jam, mungkin kita masih cepat merasa bosan. Tapi coba kita belajar dari yang waktu singkat gitu, mungkin 15 menit, berapa menit gitu. Oke. Karena apa? Karena yang Tuhan mau itu bukan lamanya kita
apa lamanya kita membaca Alkitab atau merenungkan itu, tapi seberapa kita sungguh-sungguh merenungkan firman itu, gitu. Jadi menurut Kak Thomas ini bukan soal berapa lama kita saat teduh, berapa lama durasinya, tapi soal keintiman kita dengan Tuhan, gitu Kak ya. Iya. Pertanyaan dari Kak Daniel Jimmy dari Malaysia, dia berkata gini, bilakah waktu yang tepat atau kapan waktu yang tepat atau waktu yang sesuai untuk saat teduh? Menurut Kak Thomas, kapan nih waktu yang tepat untuk saat teduh, Kak? Tadi kan sudah Kak jelaskan sebenarnya, cuman mungkin bisa dijelaskan lagi supaya Kak Daniel bisa tahu. Oke. Yang seperti di awal tadi yang kita udah bahas, bahwa saat teduh itu lebih baik sih, tapi nggak harus ya lebih bagus. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Nah, lebih baik itu di pagi hari dan malam. Karena apa? Kenapa di pagi hari? Kita awali pagi dengan Tuhan, awali hari dengan Tuhan, memulai apapun aktivitas dengan Tuhan. Karena apa? Kita ini nggak akan mampu menghadapi hari ini tanpa Tuhan. We are nothing without God. Yes. Jadi ketika kita mau tetap berserah sama Tuhan, andalkan Tuhan, percayalah seberapa berat hari yang kita jalani, kita akan bisa menghadapinya, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan juga kenapa malam di sini untuk mengajarkan kita yaitu bersyukur. Karena apa? Karena kita telah menjalankan hari ini dengan bisa gitu loh, sampai di malam hari. Itu semua bukan karena kekuatan kita, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu namanya bersyukur, menyembah Tuhan gitu. Yes. Jadi sebaiknya Kak Jimmy jadi sudah terjawab tadi ya, sebaiknya pagi hari. Kalau nggak bisa pagi ya malam juga boleh. Tapi kalau bisa pagi itu jauh lebih baik. Nah, pertanyaan kedua nih dari Kak Jimmy. Sebelumnya untuk teman-teman yang lain, boleh yuk ngomong apa-apa, tanyakan ke Kak Thomas, nanti Kak Thomas akan bantu jawab. Tema kita hari ini tentang pengikut yang setia. Nah, menurut Kak Thomas, untuk bisa menjadi pengikut Tuhan yang setia, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, salah satunya hubungan yang baik dengan Tuhan itu punya saat teduh yang rutin, yang jam-jam yang baik. Nah, pertanyaan dari Kak Jimmy dikatakan begini, pengisian saat teduh yang bisa menarik anak muda gimana Kak? Maksudnya bagaimana cara mengisi saat teduh? Ini soalnya orang Malaysia ya, jadi bahasanya bahasa Ipin Upin Kak. Bahasa Melayu. Melayu ya. Oke. Jadi dia bilang gini, pengisian saat teduh yang bisa menarik anak muda itu gimana Kak? Gitu. Maksudnya yang bikin anak muda tertarik itu. Bagaimana sih cara kita mengisi saat teduh? Jadi kan karena apa? Jujur ya, sebagai anak muda seringkali waktu menjadi alasan utama, tapi sebenarnya bukan waktu kalau dilihat, yaitu boring dan ngantuk, belum baca Alkitab, nah itu ngantuk. Nah, bagaimana sih caranya supaya menarik untuk anak muda Kak? Ada tips dan trik dari Kak Thomas? Nah itu tadi, makanya tadi kenapa saya bilang durasi itu nggak terlalu penting. Karena apa? Karena ketika lama juga pasti kalau anak-anak muda ya zaman sekarang ya pasti ngantuk, bosen gitu loh. Karena saya juga ngerasain ya kan. Bukan zaman sekarang aja Kak, dari zaman saya begitu Kak. Jadi obat tidur yang paling baik adalah baca Alkitab. Aduh. Jadi gini, kalau kita lihat ya apalagi di zaman sekarang ya kan, anak-anak zaman sekarang ya bisa fasilitas sudah banyak ya, seperti Instagram ya kan, kayak kita ini ya live Instagram kan. Sebenarnya media sosial itu bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi banyak anak muda yang salah gitu, malah melihat meme yang kurang yang kurang baik. Padahal di Instagram itu tersendiri mungkin banyak perenungan firman Tuhan seperti ya kita lakuin saat ini ya kan, live Instagram. Banyak sekarang kita lihat di pandemi ini pendeta-pendeta yang menggunakan media sosial untuk ya mengajak orang untuk lebih dekat sama Tuhan gitu, seperti live Instagram, live Facebook dan sebagainya. Padahal dan cara yang menarik adalah mungkin bisa jadi kita lakukan ya seperti ini. Mungkin kan kalau kita lihat basically di lingkungan anak-anak muda pasti lebih sering main medsos ya. Coba kita bikin nah adanya live streaming seperti ibadah online ataupun live Instagram, live Facebook dan sebagainya, itu kan lebih menarik gitu ya, dibuat menarik dengan tampilan presentasi dan sebagainya, itu juga lebih menarik gitu. Jadi apalagi saat teduh tuh gimana sih caranya bikin menarik? Ya simpel aja, gak usah lama-lama, asal kita ngerti apa yang dibahas dalam firman Tuhan itu gitu. Karena kalau lama pasti, kalau sebagai anak muda pasti cepat bosen gitu, cepat ngantuk, apalagi kalau udah malam ya kan, lagi baca Alkitab bangun-bangun udah dibantau. Bener,
Jadi sebenarnya waktu itu nggak terlalu penting ya, karena mungkin kalau kita belum biasa ya nggak apa-apa lah, mungkin sebentar juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita udah terbiasa sampai berjam-jam pun nggak masalah, malah Tuhan senang ya, gitu. Nah, jadi caranya itu tadi dengan melakukan yang kita buat dengan apa yang kita suka. Misalnya kita cara kita ya membaca terus merenungkan, lalu kita lihat-lihat mungkin sharing dari beberapa preacher, beberapa youth preacher ataupun beberapa motivator lainnya seperti beberapa pendeta, kita lihat-lihat melalui media sosial gitu, nggak apa-apa. Kan banyak sekarang kan pendeta-pendeta yang bikin live gitu ya di YouTube ya kan, kayak Pak Pendeta tuh Philip Mantova juga kan sering ya di YouTube-nya, channel YouTube-nya bikin live itu, nggak apa-apa. Kita lihat, kita gabung, kan lebih menarik gitu. Tergantung caranya kita aja. Ya, menarik nih dari Kak Thomas nih. Kak Thomas, hari-hari yang kakak isi ketika masa pandemik, bagaimana caranya kakak bisa membangun hubungan dengan Tuhan, tetap setia di dalam jalur, maksudnya dalam panggilan, dalam Kristenan, di dalam perjuangan anak muda. Padahal masa-masa sekarang adalah masa-masa di mana kita nggak bisa berteman dengan, maksudnya touch dengan orang lain, nggak bisa bertemu dengan teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin kakak masih sering ketemu kan? Apa yang kakak lakukan di masa-masa pandemik ini? Kalau ketemu sih mungkin sering gitu. Jadi bukan berarti ketika pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan orang lain. So kita udah ada teknologi seperti video call, Zoom, apalagi Google Meet. Misalnya kita nih bangun hubungan itu seperti ya gampang lah, ikut misalnya ada seminar dari gereja ataupun bikin, kan biasa ada itu ya sekarang di Google Meet. Webinar itu banyak. Ya, webinar ya. Nah itu kan bisa kan kita gabung gitu. Nah saya juga pernah tuh berapa minggu lalu itu ada doa pengerja dari gereja gitu ya kan. Ya kita selain kita bangun hubungan dengan Tuhan kan melepas rindu juga ya kan melalui video call gitu, melalui gitu. Nah jadi di sini sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak bisa bertemu dengan orang lain, nggak ada alasan untuk kita nggak bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ya sekarang teknologi udah ada, tinggal kita yang memanfaatkan. Instagram udah ada sekarang, YouTube udah ada. Kan banyak pendeta juga kan yang bikin live seperti yang tadi. Ya, gitu. Benar. Jangan cuma teknologi itu dipakai dengan hal-hal yang nggak berguna gitu. Kan banyak cuma orang scroll Instagram lihat meme, lihat yang ya boleh sih, boleh biar nggak bosen, boleh bener. Karena ya nggak monoton juga kita hidup. Fokus kita pada Alkitab nggak monoton itu juga gitu. Kita juga harus ya sebagaimana makhluk sosial, kita juga harus bisa having fun, gimana caranya bikin me time pribadi gitu loh. Mungkin bisa nonton film, nonton apa lah gitu ya kan, nonton TV lah, lihat-lihat atau main game mungkin kalau yang masih muda gitu. Nggak apa-apa, tapi ingat baik bahwa kita harus juga punya jam-jam tertentu untuk Tuhan gitu. Oke. Menarik dan menurut saya ini sesuatu yang menarik yang bisa dibahas bersama-sama dengan anak-anak muda. Karena menjadi pengikut yang setia itu bisa dilihat dari sisi kakak sebagai seorang anak muda. Nah, menurut kakak ada nggak poin penting lainnya yang anak-anak muda itu perlu berhati-hati di sana, Kak? Banyak. Apa sih yang paling besar peranannya? Tadi kan kita sudah bahas salah satunya yang paling besar itu adalah satu, itu kita bahas adalah ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ada nggak sih Kak poin lain yang membuat anak-anak muda itu harus berhati-hati nih? Karena kalau kamu terusin nanti kamu akan kehilangan. Maksudnya kamu bisa lari dari. Ada nggak poin lain yang perlu diperhatikan anak-anak? Berhati-hati dalam kayak mana nih Kak? Contohnya terus dalam. Karena kita kan tema kita kan pengikut yang setia. Nah pengikut yang setia yang membuat kita menjadi pengikut yang tidak setia. Nah artinya kebalikannya adalah satu tadi yang sudah kita bahas adalah kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah kalau kamu nggak punya hubungan yang baik, contohnya hubungan yang baik itu adalah merenungkan firman Tuhan, maka kamu bisa menjadi pindah kepercayaan, kira-kira begitu loh. Maksudnya kamu meninggalkan Tuhan. Nah, ada nggak poin lain di mana anak-anak muda itu harus hati-hati di sana? Ada. Apakah? Kita itu harus kayak gini.
kemarin juga saya udah bahas nih di live Instagram kemarin tentang jawaban doa. Jadi banyak hari-hari ini orang mungkin kita lihat udah hubungannya udah bagus sama Tuhan, bahkan pelayanan. Ya, banyak orang yang hubungannya udah dekat dengan Tuhan, tapi hingga satu titik di mana dia kecewa sama Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Banyak orang, saya pernah nemuin orang kayak gitu. Dia tadinya itu dekat sama Tuhan pelayanan, tapi hingga satu titik di mana dia tinggalkan Tuhan. Kenapa dia kecewa? Nah, di sini yang paling penting bukan gimana cara kita sebenarnya itu hubungan kita itu dengan Tuhan itu yang penting, tapi ingat baik bahwa ketika kita bangun juga hubungan dengan Tuhan, kita harus tetap berpengharapan penuh pada Tuhan. Karena apa? Karena kadang-kadang Tuhan itu nggak menjawab doa kita. Oke. Nih, jadi gini, jawaban Tuhan itu kayak gini kan, ketika kita doa, ada yang Tuhan jawab langsung, ya, ada juga Tuhan yang jawab tunggu nanti belum saatnya. Tapi ada kadang-kadang Tuhan menolak doa itu. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kadang-kadang doa itu kita sendiri pun hanya sesuai keinginan kita, bukan keperluan kita. Sementara Alkitab katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku, bukan keinginanku. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika doa kita nggak dijawab, padahal kita udah hubungan kita udah bagus sama Tuhan, bahkan pelayanan, banyak orang yang kecewa sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Nah, di sini bagaimana biar kita bisa setia sama Tuhan? Kunci yang kedua adalah tetap percaya sama rencananya Tuhan. Karena ingat baik di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 Ecclesiastes chapter 3 dikatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan di situ judul perikopnya dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi terkadang kita nggak sabar. Gitu. Terkadang kita nggak sabar sehingga apa yang kita lakukan, mungkin tadinya kita dekat sama Tuhan, tapi hingga di satu titik di mana kita belum melihat doa kita belum dijawab, kita kecewa sama Tuhan dan kita tinggalkan Tuhan. Itu banyak itu orang kayak gitu. Betul banget. Nah, ini ada baru bergabung Maria Krisaga. Hai Kak Maria Krisaga, mungkin Kak Maria ada pertanyaan, silakan tanya. Ini ada Ibu Irma 190479 adalah salah satu orang yang sangat rajin untuk ikut live Instagram. Bagaimana teman-teman yang hari ini yang sudah beribadah? Kak Thomas sudah beribadah belum? Udah. Sudah pasti. Oh ya, kalau saya belum. Saya jam 5 nanti. Jam 5 sore ibadah kami. Oke, Kak, hari ini boleh sharing nggak sih firman yang Kakak dapatkan hari ini? Yang Kakak dapatkan dari firman apa? Yang firman yang hari ini yang Kakak dapat, boleh sharing nggak sih? Ya, 2-3 menit lah Kak. Di mana? Yang pada hari ini ya. Oh, sebenarnya pas banget yang kita bahas sama yang tadi gitu. Oh, wah puji Tuhan. Jadi kan nggak Kak? Tema yang tadi itu what's next. Oke. Apa yang kita lakukan setelah pandemi ini berakhir? Yes, itu nah. Apa yang akan kita lakukan? Nah, menurut Kakak, kalau Kakak sendiri, apa yang Kakak akan lakukan setelah pandemi ini berakhir? Intinya bukan, sebenarnya di sini bukan apa yang kita lakukan setelah pandemi ini berakhir. Intinya apa yang kita sudah lakukan saat-saat seperti ini, mengupgrade skill kita, mengupgrade kemampuan kita untuk yang lebih baik. Ya. Karena ya saya tahu pasti ketika pandemi ini berakhir, kita lihat ya, mungkin hari-hari ini sektor informal lagi down ya. Benar. Sektor-sektor perdagangan. Nah, di sini banyak juga perusahaan yang tutup gitu. Nah, tapi pasti setelah pandemi ini berakhir akan ada yang namanya mungkin ekonomi akan down. Nah, di sini gimana caranya kita upgrade skill kita selagi lagi ada pandemi? Karena ketika nanti sudah selesai, pasti bahkan banyak para anak-anak muda, para orang yang udah dikena PHK akan cari lowongan kerja, akan terjadi saingan yang sangat tinggi gitu. Betul sekali banget, benar banget. Nah, oleh karena itu gimana cara kita upgrade skill kita, upgrade kemampuan kita di saat-saat seperti ini begitu. Jadi agar kita bisa menghadapinya setelah pandemi ini berakhir gitu. Kak Thomas sendiri, apa hal yang istilahnya hal berarti yang Kakak lakukan selama 2 bulan, hampir 3 bulan ya Kak ya pandemi ini Kak? Oh iya, udah hampir Juni ya. Iya benar-benar. Iya. Apa yang sudah Kakak lakukan? Yang pasti kalau sebagai seorang pelajar ya belajar, mengerjakan tugas. Tapi sebagai seorang mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin
Saya lebih suka bikin sharing di live Instagram. Itu seperti itu saja. Oke, ini ada. Dan juga ya. Oh, ini ada Holy Mother Nature. Holy Mother Nature ini bernama Endang. Hai Endang, mungkin Anda pengen bertanya sesuatu? Kak Maria Kisandra katakan gini, Shalom Kak. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanannya Pak dan keluarga. Thank you Kak Mar. Berkati juga dong Kak Thomas gitu kan. Hai Kak Thomas, berkati Kak Thomasnya. Oke. Jungjung Purba. Siapa ya Jungjung Purba? Hai Pak Jungjung Purba, apa kabar? Ya. Holy Mother, ada pertanyaan Holy Mother? Ini si Holy Mother ini oh sudah keluar dia. Oke. Baik Kak. Nah Kak, closing statement Kak, ini sudah mau berakhir. Ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak untuk teman-teman anak muda di sana? Bagaimana sih untuk supaya tetap setia, bahwa ada banyak orang, harus kita akui bahwa ada banyak orang meninggalkan Kristus karena hal-hal yang tadi. Ini kesimpulannya nih, kesimpulan dari saya, tapi sebelum Kak closing statement ya. Banyak orang meninggalkan Tuhan itu karena jabatan, karena cinta, karena popularitas, ada banyak hal-hal lainnya. Namun sebenarnya kalau menurut Kak Thomas, hal itu hanya karena itu cuman dampaknya saja. Dasarnya itu karena hubungan dia nggak baik dengan Tuhan. Maka karena itu yang baik dengan Tuhan. Nah, selain itu menurut Kak Thomas tadi adalah pergaulan. Cobalah untuk membangun pergaulan yang baik, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi cobalah untuk Anda memperbaiki pergaulan, menjaga pergaulan. Karena banyak anak-anak muda itu yang takut kehilangan teman. Menurut Kak Thomas, it's okay. Teman itu bukan soal banyaknya, tapi soal kualitas. Bagaimana supaya pertemanan kita itu bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, Kak Thomas, ada hal yang mau closing statement sebelum kita mengakhiri IG live kita pagi hari ini Kak? Ini sebenarnya ada 2 lembar ini saya catat. Oh ya, kita punya waktu kalau gitu, ada 15 menit lagi kok. Silakan Kakak mau sharingkan apa yang mau di-sharingkan. Saya baca ya, ini sebenarnya banyak ini. Jadi kalau kita tahu nih, mungkin hari-hari ini orang banyak yang anak-anak muda nih dalam hubungan cinta nih ya, saya cepat aja. Banyak orang bilang gini, aku percaya suatu saat nanti aku akan bawa dia menjadi pengikut Yesus. Banyak kan sekarang anak muda tuh ngelesnya kayak gitu tuh kalau ditanya nih. Kenapa kamu pacaran sama dia padahal dia nggak beda iman? Jawabnya cuma gitu. Mau bilang gini loh, mungkin bisa dicatat. Saya mau bilang gini, beriman boleh, karena apa, itu tugas kita. Memuridkan itu tugas kita. Pemuridan ya di Daskalia. Nah, tapi ingat baik, beriman boleh, tapi otak juga dipakai gitu. Nah, jangan kita cuma pakai iman, tapi hikmat nggak dipakai. Iya. Banyak orang yang iman tapi nggak punya hikmat. Jadi mereka pacaran sama orang yang salah. Padahal di 2 Korintus 6 ayat 14 sudah jelas dikatakan terang dan gelap tidak dapat bersatu. Dikatakan bahwa harus padan. Bukan hanya seiman sebenarnya, bahkan harus padan. Bukan hanya satu iman, tapi harus satu visi, satu tujuan. Maka kita akan lihat rencana Tuhan dalam hidup mereka, dalam hidup pasangan ini akan nyata gitu. Dan yang dalam hal meninggalkan Tuhan dalam hal cinta ya, banyak orang kan. Ada juga ketika kita mau ikut Tuhan. Nah, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, dikatakan benar ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang saya pelajari di sini, utamakanlah Yesus dalam segala hal. Tinggalkan urusan duniawi, maka engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Dan ketika kita sudah dapatnya Tuhan, jangan lupa gitu loh. Jangan fokus sama berkatnya, tapi fokus sama sumber berkatnya. Banyak orang ketika udah dekat, lupa sama Tuhan. Ketika dia udah lupa, ya udah bisa itu tadi, hingga dia nggak setia, tinggalkan Tuhan gitu. Jadi fokus kita jangan ke berkatnya doang. Walaupun Matius 6:33 katakan, cari Tuhan, segalanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi ingat baik, fokus utamanya Tuhan. Kembali lagi. Dan yang paling penting mengikuti Yesus setia sampai akhir hidup, di Matius 8 ayat 18 sampai 22 itu. Mungkin nanti kalau bisa dibaca gitu. Soalnya ini agak banyak saya catat. Dan juga ingat baik bahwa orang dunia sama anak Tuhan sama-sama punya masalah. Jadi ketika kita punya masalah,
Jangan ngeluh sama Tuhan, kok doa saya belum dijawab, kok masalahku belum dapat jalan keluar. Sehingga banyak orang yang tinggalkan Malah karena kecewa, benar ya? menyalahkan Tuhan ya. Padahal seakan-akan dia tok yang punya masalah. Padahal orang lain yang tidak kenal Tuhan juga punya masalah gitu loh. Kenapa kita yang punya Tuhan malah nyalain Tuhan gitu ya? Orang yang tidak kenal Tuhan aja gak nyalain Tuhan. Kan kagak kenal Tuhan, gimana mau nyalain Tuhan? Gini, orang dunia sama anak Tuhan sama-sama kok punya masalah. Ya kan, apalagi sama semua kita punya masalah selagi kita masih di dunia kan. Tapi bedanya apa? Bedanya apa ya? Di sini bedanya orang dunia menghadapi masalah sendiri. Oleh karena itu, ketika mereka hadapi dengan kekuatannya sendiri, kita bisa melihat mungkin satu saat mereka bisa jatuh. Mungkin saat ini lagi tinggi. Satu saat popularitas mereka mungkin bisa jatuh down. Nah, tapi ketika kita hadapi dengan Tuhan, percayalah, sekalipun sebesar apapun badai hidup kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, ingat baik di Mazmur 23, sekalipun lewat lembah kekelaman, Dia Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mazmur 91:7 dikatakan, walau 1000 orang rebah di kirimu dan 10.000 di sisimu, dikatakan kau tidak akan jatuh, kau tidak akan rebah. Kenapa? Nggak akan rebah karena Tuhan yang menyertai kita. Tapi ingat baik, banyak orang hari-hari ini menolak masalah. Bener ya? Nggak mau masalah, cuma mau berkatnya doang. Makanya kadang-kadang orang nggak setia sama Tuhan, bukan karena dia nggak mau. Mereka pikir ikut Tuhan cuma dapat berkat, itu salah besar. Nah, tapi ketika masalah, mereka nolak. Padahal kalau ya kan itu kayak orang ya mau berkat besar, mau masalah besar, nggak angkat tangan. Padahal ketika Tuhan sudah bawa kita ke dalam pencobaan yang mungkin kita pikir itu besar, ingat baik, nggak mungkin, saya ilustrasikan gini, nggak mungkin truk yang besar melewati terowongan yang kecil. Nggak mungkin truk yang besar atau mungkin pesawat melewati terowongan yang kecil. Pasti yang dia lewati besar dong pintunya. Sama dengan hal hidup kita, nggak mungkin Tuhan biarkan masalah yang kita hadapi dan jalan keluar pintu yang Tuhan berikan itu lebih kecil. Jadi ketika kita dapat masalah besar, mungkin kita pikir besar ya, karena ingat baik 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan yang kita alami sebenarnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ketika kita hadapi mungkin yang kita pikir itu berat, ingat baik Tuhan akan sediakan pintu yang atau berkat yang besar dalam hidup kita, begitu. Amen. Thank you. Gini, masih ada banyak sebenarnya. Jadi gini, ketika kita Nah, jadi ketika kita hadapi masalah bersama Tuhan, ingat baik, kita akan mampu melewatinya. Dan kenapa tadi saya bilang banyak orang yang nolak masalah? Ya karena mereka nggak mau. Padahal Alkitab katakan di Mazmur 23, sekalipun melewati lembah kekelaman, tapi banyak orang yang menolak lembah kekelaman itu. Padahal Alkitab jelas katakan lewat. Berarti kita akan pada masa-masa sulit seperti sekarang. Dan Mazmur 91 dikatakan walaupun 10.000 di kiri rebah, di kanan rebah juga 1.000, benar ya? Jadi kita di mana posisi kita? Kalau di kiri ada semua orang rebah, di kanan juga rebah, kita di mana? Di tengah-tengah. Nah, berarti posisi kita sama ya, di tengah-tengah malahan. Kita menghadapi pada masa yang sama, pada kesulitan yang sama dengan orang lain. Kita punya masalah yang sama dengan orang lain. Seperti saat ini, Alkitab sudah gambar jelas. Ketika orang merasakan susah, pandemi ini, kita juga merasakan. Tapi ingat baik bahwa kabar baiknya, walau 1.000 rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menjadi penolong kita, yang memelihara hidup kita, yang menyertai hidup kita kekal selama-lamanya. Thank you, Kak. Gitu. Jadi kita jangan cuma mau terima berkat, tapi kita harus mau diajar sama Tuhan, mau terima masalah, mau menerima yang yaitu pengajaran daripada Tuhan. Kita harus mau diajar, ditegur, agar apa? Ingat baik, Tuhan gak mau level keimanan kita stuck di sini. Tuhan mau kita naik. Oleh karena itu, kalau kita lihat hari-hari ini orang yang gak setia sama Tuhan, mungkin meninggalkan Tuhan cuma karena popularitas. Kita lihat hidup mereka hancur sekarang. Mungkin senang sementara, seperti yang saya tadi bilang. Orang dunia sama orang yang anak-anak Tuhan sama-sama menghadapi masalah. Bedanya apa? Ketika mereka hadapi sendiri, kita bersama Tuhan. Kan ada lagi gitu kan, bersama Yesus
lakukan perkara besar bersama Yesus. Ada jalan keluar bersama Yesus. Ya benar ya. Benar. Jadi ketika kita lakukan semua bersama-sama dengan Tuhan, percayalah seberat apapun masalah kita, seberat apapun badai kehidupan yang kita hadapi, apalagi seperti saat ini pandemi, kita akan bisa melewati hari-hari ini dengan Tuhan. Ya gitu. Udah berapa menit lagi Kak? Masih lama bukan? Ada sih Kak, cuma 4-5 menit lagi lah. 4-5 menit. 4-5 menit. Sampai 5. Oh, 4-5 menit. Jadi begitu. Jadi intinya kita harus tetap setia. Sekalipun hari-hari ini keadaan sedang buruk, situasi sedang buruk, tapi ketika kita mau tetap menyembah sama Tuhan. Nah, di sini ketika kita mau berserah penuh sama Tuhan, kita beri semuanya pada Tuhan, beri hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Let's give our heart, our soul, our body, and everything in our lives to our God. Kita berikan semuanya kepada Tuhan. Maka disitulah ketika kita angkat tangan berserah penuh sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan, memulihkan, memelihara hidup kita hari lepas hari. Ya itu aja mungkin hari ini. Luar biasa nih Kak nih. Jadi saya melihat bahwa untuk menjadi seorang pengikut yang setia ini sebenarnya kalau saya lihat dari penjelasan Kak Thomas tadi bahwa Tuhan sudah berperan banyak lah. Sekarang waktunya untuk kita untuk bisa mempercayai beriman kepada Tuhan. Bahwa untuk meninggalkan Tuhan karena alasan persoalan, meninggalkan Tuhan karena alasan masalah, buat saya ya itu nggak inilah gitu loh. Maksudnya ya semua orang menghadapi masalah seperti yang Kakak sampaikan tadi ya. 1000 di kiri, 10.000 di kanan, kita di tengah-tengah, berarti kita juga kena masalah. Tapi aku tetap percaya kepada anak. Ya. Oke, thank you Kak Thomas. Saya sangat diberkati dan saya berharap teman-teman lain diberkati. Ada closing statement atau sudah Kak? Sebelum Kakak. Udah ini soalnya selesai, udah mau dikit lagi ya ini ya. Ya, tidak. Oke. Kak Thomas boleh tutup dalam doa, Kak Thomas yang ngelit. Oke. Ya kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, di mana kami berada masing-masing hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Berdoa juga untuk hari ini mungkin ada ibadah-ibadah online, ibadah-ibadah live streaming, agar Tuhan yang berkati jalannya ibadah itu juga dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah itu semua lancar, tanpa gangguan, tanpa hambatan, agar semua apapun yang dipakai juga tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan. Berdoa juga untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, agar Tuhan yang berkati kiranya dari Sabang sampai Merauke, agar Tuhan yang berikan kedamaian. Kami tolak perpecahan, agar dijauhkan dari segala yaitu perpecahan, agar Tuhan yang berikan damai sejahtera, yaitu Tuhan yang berkati bangsa kami, dijauhkan dari pandemi ini, agar kiranya pandemi ini juga segera berakhir. Dan juga berdoa bagi pemimpin negeri kami, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, dan juga Bapak Ma'ruf Amin, agar setiap keputusan yang mereka ambil dalam menangani pandemi ini juga berasal daripada Tuhan saja, agar setiap keputusannya juga tepat, dan juga berkati setiap orang yang telah menangani kasus ini, para tim dokter, tim suster, dan para orang yang telah bekerja keras di garda terdepan, agar Tuhan yang pelihara hidupnya, Tuhan yang jagai, Tuhan yang berikan kekuatan baru dalam hidupnya, agar dijauhkan dari setiap pandemi COVID ini, agar mereka terpelihara sempurna. Berdoa juga untuk setiap pasien yang telah terkena dari COVID ini. Kami percaya hanya tangan Tuhan yang sanggup, yang kuat, yang mampu menyembuhkan setiap penyakit mereka. Juga kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka dari COVID-19 jika mereka telah terkena. Berdoa juga untuk setiap pekerja-pekerja sektor informal yang terkena langsung dari dampak pandemi ini, agar Tuhan yang cukupkan perekonomian mereka, Tuhan yang pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada, Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berikan berkat yang dalam hidup mereka. Berkati juga hari ini setiap orang yang telah menyaksikan dari live Instagram ini, agar siapapun mereka yang menyaksikannya dapat hidup mereka dapat diubahkan, diperbaharui dalam Tuhan, agar juga apa yang kami sharingkan hari ini, apa yang kami pelajari hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ajar kami untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi ajar kami untuk melakukan dalam hidup kami. Berdoa juga untuk yaitu Kak Robita yang juga setelah memimpin live Instagram ini, agar Tuhan yang berkati hidupnya. Berdoa juga untuk orang tua hamba, juga Tuhan yang berkati berikan kekuatan baru dalam hidupnya. Juga berdoa untuk setiap
umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Juga Tuhan yang berkati hidup mereka, agar mereka juga Tuhan jauhkan daripada pandemi ini, agar Tuhan yang pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir Tuhan, segala kemuliaan, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan doa dan ucapan syukur kami di siang hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Thomas, thank you banget untuk dari sumber hari ini. Ada kata nanti ada waktu lain, mungkin kita bisa lagi dengan topik yang berbeda. Kak Thomas